Coba kita tanya kepada audiens, menurut antum, ini kan pada pengusaha semua ya? Ya, semua pengusaha, Oh iya, semua oh iya. pebisnis, semua pemilik perusahaan. Apa etika atau akhlak yang paling penting yang harus kita miliki ketika berbisnis? Iya. Ya, yang tepat akan dapat hadiah. Pak, kepercayaan. Kepercayaan. Yang lain? Ada yang mau coba? Kejujuran. Yang lain? Yang lain, ya silakan Pak, yang pakai baju putih. Gimana Pak? Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ya, global ya. Hadirin yang dirahmati oleh Gimana, Allah Subhanahu wa taala, niat itu adab pertama. Niat, Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kita tahu ulama ada kelebihan dan kekurangan. Namun dalam hal ini Al-Imam Ghazali sangat jeli dalam menyatakan. Beliau mengatakan husnun niyah wal aqidah fi ibtida'it tijarah. Di awal kita berdagang, di pertama-tamanya husnun niyah wal aqidah. Kita harus menata niat kita. Untuk apa saya merintis usaha ini? Untuk apa saya berdagang herbal, berdagang busana muslim, atau membuat usaha, membuat outlet, membuat usaha isi ulang air mineral dan lain sebagainya, membuat distro misalnya. Di Bandung kan terkenal distronya ya, atau factory outlet. Untuk apa kita gunakan? Untuk apa kita merintis hal-hal tersebut? Ini yang pertama. Dan ini yang membedakan antara pengusaha muslim dan non-muslim. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu akan diganjar sesuai dengan niatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama niat. Kita tuh mau ngapain sih? Saat kita membuat usaha, apa yang kita inginkan? Apakah hanya dunia? Apakah hanya ingin mendapatkan harta? Atau ingin mendapatkan wanita? Di ultimatum oleh calon mertua, saya tidak akan menikahkan anak gadis saya kecuali kepada pengusaha yang omsetnya sebulan itu 40 juta misalnya. Akhirnya kita terobsesi dan akhirnya kita menjadi pengusaha. Apa niat kita? Karena ini fatal. Niat ini adalah induk dari semua akhlak-akhlak yang berikutnya. Karena kalau niat kita benar dan niat kita baik, maka kita akan mudah untuk jujur. Kita akan mudah menjaga kepercayaan. Kita akan mudah tersenyum, lembut dan seterusnya. Niat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bukankah niat itu hanya untuk sholat, hanya untuk ibadah, hanya untuk zikir, hanya untuk puasa, dan lain seterusnya? Jawabannya tidak. Karena kita tahu, para ulama menjelaskan bahwa muamalat, jika kita niatkan sebagai sarana menuju akhirat, maka kita akan mendapatkan pahala ibadah. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama seperti Al-Izz bin Abdissalam, salah satu pakar usul fikih dari mazhab Syafi'i, dan para ulama yang lain seperti yang dikatakan Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, muamalat, dan di antara muamalat adalah usaha kita, transaksi kita, jual beli kita. Jika kita niatkan sebagai sarana menuju akhirat, maka akan mendapatkan pahala ibadah. Allahu akbar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan niat. Nabi SAW menjelaskan, in tasduqillaha yasdukka. Jika kita jujur dengan Allah, maka Allah akan wujudkan cita-cita kita. Jika kita benar-benar meniatkan bahwa usaha kita sebagai sarana bertakwa kepada Allah, sebagai sarana mencari akhirat, maka Allah akan mudahkan usaha kita.
Allah akan wujudkan cita-cita kita. Kita bercita-cita membuka 10 outlet di Bandung, maka Allah akan mudahkan. Kita bercita-cita punya pegawai, saya ingin menghidupi 1000 orang Ustadz, agar 1000 orang tersebut bisa menafkahi istri dan anak-anak mereka dengan jalan yang halal, maka Allah akan mudahkan. Intasduqillaha yasdukka. Jika kita jujur dengan Allah, Anda jujur dengan Allah, maka Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika niat kita hanya dunia, fatal. Ingat sabda Nabi SAW, "Lau kanatid dunya hammah." Apabila dunia menjadi orientasi kita, farraqallahu syamlah, maka Allah akan buat urusannya berantakan. Jika bisnis kita orientasinya hanya dunia, maka siap-siap saja mendapatkan masalah demi masalah demi masalah tanpa ada solusi. Farraqallahu syamlah, Allah akan buat usahanya berantakan, urusannya tidak berhasil. Hadirin sekalian, cukup sampai di sini? Belum. Yang kedua, waja'ala al-faqra baina ainai, dan Allah akan buat ia dihantui rasa kemiskinan. Tak tenang. Begitu omset turun, panik. Begitu bulan ini rugi, galau. Takut miskin, takut bangkrut, takut pailit, takut gulung tikar. Kenapa? Dunia. Tidak berani mengambil resiko, padahal kita tahu bersama salah satu hal yang harus dilakukan oleh pengusaha adalah berani mengambil resiko. Dia nggak berani, kenapa? Takut bangkrut. Karena Allah buat ia dihantui dengan kemiskinannya. Wa ja'alal faqra baina ainai. Allah akan buat ia takut miskin, sehingga dia tidak all out, sehingga dia tidak lepas, sehingga dia terlalu bermain aman dalam bisnisnya, safety player, sehingga tender-tender yang seharusnya dapat gagal. Kenapa? Nggak berani, takut miskin. Dan yang ada saja tidak membahagiakan dia. Dia takut berkurang, dia takut pegawainya menipu dia, menghancurkan dia. Ini penting hadirin sekalian. Dan ini benar loh. Saya tahu ada pengusaha itu nggak pernah bisa tidur di malam hari, dan selalu takut bangkrut, takut jatuh, takut dikhianati oleh pegawainya. Saya ingin tanya, antum cek darah setiap tahun berapa kali? Ini pada cek darah nggak? Nggak, ya kan? Karena tenang, karena sehat, atau menganggap sehat diri kita sendiri. Orang ini cek darah setiap hari cek darah, karena takut jatuh sakit, takut mati. Bayangkan setiap hari panggil, boleh sebut nama nggak di sini? Nggak boleh. Oke, setiap hari panggil orang untuk cek darah, setiap hari. Dan dia takut miskin. Terus saya tanya, kalau boleh tahu omsetnya per bulan berapa sih? Kata dia 6 Ustadz, 6M. Jadi 6M per bulan, halal. Itu pun udah nolak-nolak customer. Tapi hidup tidak tenang. Dan kemiskinan menghantui orang ini terus menerus. Sampai ia mendapatkan hidayah, ia belajar, ia perdalam zikir kepada Allah SWT, lalu ia beribadah, dan dia mulai tenang. Ini kejadian. Lalu apa yang terjadi? Walam ta'tihi dunya illa ma kutiballahu lah, illa ma kataballahu lahu kama qala. Dan dunia itu tidak ia dapatkan kecuali apa yang Allah takdirkan kepada dirinya. Jadi udah kerja keras, udah mati-matian, ditambah lagi perasaan paranoid, takut hancur, takut gagal, takut bangkrut. Yang ia dapat, yang Allah takdirkan kepada dia saja.
Jadi kalau omsetnya Allah takdirkan bulan ini 20 juta, ya 20 juta. Padahal setiap hari dunia, dan dunia. Jadi nggak merubah takdir gitu loh. Yang ia dapatkan hanya yang Allah takdirkan kepada dia saja. Lalu Nabi bersabda tentang orang yang sebaliknya, wa man kanatil akhiratu hammah, barang siapa yang akhirat adalah orientasinya, jama'allahu syamlah, maka Allah akan buat urusannya, usahanya, bisnisnya lancar. Memang pasti ada kendala, tapi pasti ada solusi. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa tidak bisa dipisahkan dengan niat yang benar, maka Allah akan berikan solusi dari setiap masalahnya. Memulai usaha adalah sebuah langkah untuk berhadapan dengan berbagai macam masalah. Maka kita butuh solusi. Yang pertama, niat. Wa ja'alal ghina fi qalbi. Lalu Allah memasukkan kekayaan di dalam hatinya. Ketika usaha, dia tidak takut bangkrut, dia tidak takut miskin, dia tidak takut pailit, dia tidak takut gulung tikar. Kenapa? Karena bukan itu yang ia cari, bukan rupiah yang ada di benak dia, namun ini sebagai sarana menempuh akhirat. Kalau Allah takdirkan bangkrut, ya sudah, nggak ada masalah. Kan kita nggak harus kaya. Yang Allah tuntut adalah ittaqillaha haitsu makun, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada dan seperti apapun kondisi Anda berada. Jadi kalau yang dituntut dari kita, kita bertakwa ketika kita kaya, dan kita bertakwa ketika kita miskin, kita bertakwa ketika menang tender, dan kita bertakwa ketika bangkrut. Jadi dia nggak peduli, santai aja. Jadi kaya aja. Kan kaya miskin intinya cuma perasaan. Kalau antum merasa kaya, antum kaya insya Allah. Tapi kalau antum punya setengah Bandung tapi tetap merasa miskin, nggak ada enak-enaknya hidup. Setengah tanah di Bandung ini punya antum. Antum juragan tanah terbesar di Bandung, tapi antum tetap merasa diri miskin, tidak akan bahagia. Tetap aja merasa orang miskin. Dia mendapatkan kekayaan hati. Laisal ghina bikathratil arad. Kekayaan itu bukan banyaknya harta, kata Nabi. Walakinnal ghina ghina nafas. Namun kekayaan yang sejati adalah kekayaan jiwa. Itu yang diberikan. Sehingga apa? Sehingga dia tidak takut mengambil resiko. Selama perhitungannya jelas. Selama matematika bisnisnya masuk, dia berani bermain di sebuah tender. Karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia. Dan dia nggak takut ke orang yang saya cari akhirat. Dan dia tidak dihantui rasa kegalauan dalam menjalankan usahanya. Lalu Nabi tutup, wa ta'ti minad dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam kondisi hina. Dunia akan mendatanginya dalam kondisi hina. Jadi dunia yang datang, dunia yang ngemis, dunia yang bertekuk lutut di hadapan dia. Ini niat yang tidak, ini adalah akhlak yang tidak boleh dilupakan oleh para pengusaha, para pebisnis. Ini kunci sukses pertama.